Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini saat ini Tuhan, bukan kebetulan Tuhan, tapi kami mengalami jawaban demi jawaban dari Engkau dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan. Engkau membimbing kami Tuhan sehingga kami tidak gampang menyerah melewati setiap tantangan kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau membuat kami semakin kuat hari demi hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini apapun kondisi kami Tuhan, kami ada dalam kondisi terbaik di dalam Engkau, karena Engkau terus menyertai kami. Dan di waktu Engkau beserta dengan kami, ada sukacita, ada kemenangan, ada janji-janji yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur bisa mengagungkan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Bersyukur untuk waktu-waktu yang ada ini kami bisa gunakan Tuhan, fokus untuk meninggikan Engkau saja. Sekarang Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar bagaimana kami akan mengelola Tuhan. Kami akan menghadapi setiap permasalahan, tantangan dalam keluarga, terutama konflik satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya Engkau berkati kami Tuhan, biar kami memiliki hati yang terbuka untuk belajar dan terus bertumbuh dalam Engkau, tapi tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tapi kami juga melakukan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu saja, biar Engkau bekerja, Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Saya sungguh terharu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini lihat dua putri saya menari di sini gitu. Dan sepertinya bertepatan sekali dengan apa yang kesempatan saya akan menyampaikan firman Tuhan dan juga topik tentang keluarga, karena pada bulan Februari ini kita bicara keluarga ya. Dari minggu pertama sampai minggu keempat kita bicara keluarga. Dan pada minggu ini, setiap ibadah kita akan membahas tentang menyikapi konflik keluarga Kristen. Kemarin hari Sabtu, saya, istri, dan anak kami yang paling kecil, Carol, kami ke Puncak, ada pelayanan mahasiswa di sana. Dan saya berbicara dengan teman saya, dan kami bahas tentang para pelayan-pelayan kami dulu ya, yang sudah berkeluarga, dan banyak sekali tantangan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang sudah berbicara mau cerai gitu. Ada juga orang, akhirnya kita membicarakan tentang ada orang yang minta cerai, datang konsultasi dengan rekan saya mau cerai juga gitu. Jadi kelihatannya di mana-mana orang gampang menyerah sekarang gitu ya. Sangat pas sekali lagu tadi gitu ya, supaya kita tidak gampang menyerah menghadapi tantangan hidup gitu. Karena kemungkinan satu langkah berikutnya adalah jawaban buat kita, ataupun satu langkah berikutnya adalah kekuatan yang akan kita alami gitu. Jadi jangan gampang menyerah dengan tantangan yang ada. Apalagi nanti kita akan bicara tentang konflik gitu ya. Konflik pasti akan menyakitkan, akan menyusahkan gitu ya. Dan biasanya bicara soal konflik ini, kalaupun orang keluarga itu tidak bercerai atau tidak berpisah satu dengan yang lain, tapi menjadi garing, serba garing. Bilang I love you pun garing gitu kan. Ataupun misalnya mau bilang sayang, garing juga. Ayo makan sayang, itu juga garing. Semuanya jadi serba garing. Hilang kehangatan di dalam keluarga. Nah, saya bersyukur bisa menyampaikan topik ini, Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya tidak terlalu pintar bicara tentang konflik keluarga, tapi saya berusaha belajar dalam keluarga saya sendiri, bagaimana menghadapi konflik keluarga, bagaimana mencegah terjadinya konflik di dalam keluarga. Sehingga kalau apa yang akan disampaikan ini, beberapa studi yang saya lakukan dan juga beberapa pengalaman-pengalaman yang saya alami, dan saya juga sebenarnya mengcopy beberapa teknik-teknik yang saya lakukan di tempat kerja, itu pun saya lakukan di keluarga. Mungkin kalau istri saya bisa tahu tuh, saya bilang saya melakukan ini seperti yang saya lakukan kepada teman-teman di kantor gitu.
Jadi saya berusaha apa yang sama yang saya lakukan di kantor, itu pun yang saya lakukan di keluarga. Tapi menurut saya itu relevan dan itu cocok untuk dilakukan. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk tema kita pada hari ini, sudah ada referensi ayat seperti disampaikan pada waktu yang lalu bahwa sudah ada tema sepanjang tahun, tidak hanya bulan tapi setiap minggu sudah ada temanya. Dan sudah ada referensinya, sudah ada maksud dan tujuan dari setiap topik yang akan disampaikan setiap minggu, dan ini merupakan ayatnya. Nah, saya mengajak untuk kita semuanya membaca ayat ini bergantian. Jadi saya akan baca yang ganjil, poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara kalau bisa lihat ke depan ataupun mungkin bisa lihat di Alkitab masing-masing ataupun handphone, bisa nanti bergantian baca yang genap Bapak Ibu ya. Saya mulai dengan yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang ada ini, ayat-ayat ini menyampaikan bagaimana kita harusnya mengelola kehidupan kita. Tidak hanya keluarga, tapi dimanapun kita berada. Dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Tapi apakah itu bisa terjadi? Satu hal yang tidak gampang ya, gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus pun berdoa agar mereka semua menjadi satu. Menjadi satu itu bukan satu hal yang mudah gitu, dan kemungkinan besar itu menjadi tujuan kita yang kita nggak tahu kapan kita akan sampai di sana gitu. Nah, saya akan mulai dengan kita berbicara tentang konflik. Jadi kita coba lihat dulu latar belakang dari kita semua. Konflik dalam keluarga terjadi karena ada perbedaan-perbedaan dari masing-masing anggota keluarga. Di waktu seorang laki-laki dan perempuan mereka memutuskan untuk menikah, mereka datang dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bisa saja misalnya dari suku yang berbeda, bisa dari bangsa yang berbeda, ataupun pendidikan yang berbeda, ataupun struktur keluarga yang berbeda. Ada mungkin yang satu orang tuanya sudah tidak ada, sudah cukup lama, yang satu masih komplit. Atau seperti saya dengan istri saya putra tunggal sendiri saya, istri saya ada berempat, gitu ya. Jadi berbeda, dari situ pun kita sudah bisa berbeda. Dari interaksi masing-masing anggota keluarga itu membentuk laki-laki dan perempuan ini menjadi orang-orang individu-individu yang berbeda. Di waktu mereka punya anak, kemungkinan besar dalam pengalaman kami punya 3 orang anak, 3 putri. Nah, pada umumnya sampai umur 6 tahun masih bisa ikut sama kami. Tapi setelah 6 tahun ke atas sudah mulai bisa bilang, enggak, saya enggak mau, enggak suka ini gitu. Dan sudah mulai berbeda dengan apa yang kami kasih gitu ya. Biasanya kalau dulu mau seperti ini, apa yang kami siapkan seperti ini, mereka ikut. Tapi sekarang sudah berbeda. Bahkan anak saya yang umur 8 tahun sejak berapa waktu yang lalu, kalau masak sendiri gitu ya, maunya masak sendiri. Kakaknya juga suka masak sendiri. Seleranya sangat berbeda gitu. Dan kalau omanya coba makanan yang dibuat sama anak saya yang kedua, aduh makanannya kok beda banget ya, mama nggak bisa makan gitu ya. Jadi beda sekali seleranya. Itu waktu mereka SD, belum lagi kalau SMP sudah bertemu dengan teman-teman yang berbeda. Mereka ketemu dengan teman-teman yang beda juga kondisi-kondisinya, dan akhirnya masuk pengetahuan yang baru, kondisi-kondisi yang baru. Setiap orang dalam masa umur ataupun
pertumbuhan mereka, semakin mereka bergaul keluar, semakin banyak hal yang masuk dalam pikiran mereka, dan itu membuat mereka semakin berbeda. Apakah mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, dulu dia nggak seperti ini, tapi kok sekarang seperti ini, gitu ya. Bahkan mungkin waktu anak-anak sudah mulai SMP, sudah mulai bantah gitu. Kalau dulu misalnya SD, kalau bantah masih tetap ngikut gitu ya. Kalau SMP sudah bisa beda, dan sangat menyakitkan gitu ya kalau membantahnya gitu. Dan mungkin saya lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah punya anak yang lain senyum-senyum ya, kayaknya sama juga tuh. Kalau anak-anak saya juga seperti itu gitu ya. Dan di waktu makin dewasa, bisa saja mereka makin mengajari. Saya waktu itu meeting di rumah dan saya ngobrol dengan bos saya dan teman yang lain dalam bahasa Inggris. Pas selesai saya meeting, anak saya bilang, Papa ternyata bisa bahasa Inggris. Iya Papa mesti ngomong bahasa Inggris. Tapi Papa ngomong kata-katanya salah gitu. Sudah berani untuk ngasih tahu kalau papanya salah gitu ya. Papa harusnya ngomong gini. Nah, jadi sudah makin berbeda gitu. Belum lagi di waktu mereka sudah kuliah ataupun sudah bekerja. Jadi kalau kita lihat, setiap orang pasti akan mengalami perubahan. Mereka akan mengalami pertumbuhan. Justru perubahan itu harus kita syukuri karena mereka mengalami pertumbuhan dalam kehidupan mereka, kemampuan untuk berpikir. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi perubahan-perubahan di sekeliling kita, termasuk dengan keluarga kita sendiri. Nah, setiap orang seperti yang saya sampaikan dibentuk dan diproses secara berbeda. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dibuat oleh Allah, dan saya percaya Tuhan kita memang sangat kreatif dan membuat kita berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan fungsi yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kalau kita bicara tubuh Kristus, semuanya tangan nggak bisa jalan kita. Kalau semuanya kaki, kita bisa nabrak kemana-mana karena nggak bisa melihat gitu ya. Jadi Tuhan menciptakan kita memang berbeda sesuai dengan fungsi kita. Itu yang harus kita terima. Ada satu waktu kita akan merasa bahwa ini bagian saya yang tahu semuanya. Tapi ada satu waktu kita harus menerima bahwa pasangan kita, anak-anak kita, atau orang tua kita lebih tahu tentang apa yang lebih baik dari yang kita pikir kita sudah tahu. Saya bilang sama anak-anak saya bahwa mereka suka tanya, Papa kenapa sih mesti gini, kenapa mesti gini gitu. Saya bilang bahwa Papa dan Mama berusaha untuk melakukan yang terbaik buat kalian. Kami berusaha untuk memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan pengetahuan yang kami punya, sesuai dengan pengalaman yang kami punya, sesuai dengan observasi apa yang kami lihat di sekeliling kalian. Itu yang kami lakukan, yang terbaik yang bisa kami kerjakan. Walaupun kami juga bisa melakukan kesalahan karena kami juga manusia yang terbatas, gitu ya. Tapi yang paling penting saya coba sampaikan kepada mereka bahwa kami melakukan yang terbaik sesuai dengan yang kami ketahui. Tapi kalian harus melakukan bagian kalian karena kalian punya fungsi juga di dalam keluarga ini. Satu waktu mungkin 17 tahun ke atas sudah punya KTP, sudah punya SIM ataupun yang lain, giliran mereka harus berani mengambil keputusan sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara soal pertumbuhan dari keluarga kita, pasti kita harus bisa membayangkan bahwa satu waktu akan terjadi perbedaan dan satu waktu akan terjadi konflik di dalam kehidupan keluarga. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga membentuk keinginan-keinginan yang berbeda, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Yang tadi sudah kita bacakan ya, tapi saya bacakan lagi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri,
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sebenarnya di ayat ini sudah bisa dilihat bahwa ada potensi-potensi konflik di dalam kehidupan kita. Di waktu ada dua orang berinteraksi sama-sama, ketemu, itu ada potensi konflik. Karena kita sudah lihat tadi, setiap orang punya perbedaan. Konfliknya akan terjadi pada saat kapan? Di waktu mereka akan mencapai tujuan bersama. Saya dengan istri saya mau membangun keluarga yang menyenangkan Tuhan, yang terbaik, yang bahagia, penuh sukacita, damai sejahtera, saling mengasihi. Tapi cara dia berpikir bahwa yang terbaik seperti ini dan cara saya berpikir yang terbaik seperti ini, itu pun menyebabkan gesekan, menyebabkan konflik satu dengan yang lain. Belum lagi ditambah dengan anak-anak. Buat mereka yang terbaik seperti ini, buat kami yang terbaik seperti ini, terjadi gesekan dan terjadi konflik. Dan hal yang seperti ini sudah lama terjadi, makanya di Filipi 2 ayat 24 sudah diingatkan, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Bahkan kalau dalam keluarga ya, bisa kalau misalnya anggota keluarganya aktif di media sosial, bisa pas dilihat media sosial, loh kok si ini nggak nge-like gue ya gitu ya, saudara gue nggak nge-like gitu. Dia juga nggak ngasih komen, nggak ngasih ucapan selamat dan sebagainya gitu. Itu pun sudah potensial konflik Bapak Ibu Saudara. Karena ekspektasi dari saudara seperti apa gitu, dari orang si A seperti apa, dia mengharapkan keluarga yang lain akan seperti apa. Dia punya keinginan sendiri, yang lain mungkin nggak sempat ataupun yang lain, bukan yang lain tidak mau untuk memberikan komen happy birthday ataupun yang lain, tapi itu pun sudah bisa menjadi potensi-potensi konflik di dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ini adalah bagian-bagian potensi konflik yang memang terjadi. Di waktu kita berdiskusi dalam keluarga, biasa aja, saya dan istri saya kadang biasa aja ngomong gitu. Tapi lama-kelamaan sudah bisa juga makin naik tensinya gitu ya, suaranya juga makin keras ataupun yang lain. Dan biasanya saya tuh yang biasanya tensinya suka naik gitu, karena sesuatu yang saya pikir harusnya dia sudah tahu gitu, tapi ternyata belum tentu, bisa saja saya menyampaikan dengan cara yang salah gitu. Kami bersyukur Bapak Ibu Saudara, bulan Januari kemarin genap 17 tahun, dan kami bersyukur di selama 17 tahun itu kami bisa menghadapi setiap konflik-konflik keluarga dengan baik gitu. Dan saya selalu percaya bahwa sukacita yang besar itu bukan 17 tahun kemarin, tapi juga Tuhan sudah siapkan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini yang harus kita selalu pegang, bahwa Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang terbaik buat keluarga kita ke depan. Nah, konflik dalam keluarga tidak dapat dihindari. Sayangnya, konflik banyak yang terjadi berkepanjangan, gitu ya. Sangat menguras tenaga, emosi, dan perasaan orang-orang yang terlibat di dalam konflik karena berkepanjangan. Lebih parah lagi, konflik itu mulai numpuk satu dengan yang lain. Baik masalah keuangan, masalah satu dengan yang lain yang tidak diikuti, masalah dengan anak-anak, kumpul semuanya, sehingga akhirnya pada satu waktu mereka bilang, kayaknya kita sudah mulai nggak cocok deh, gitu ya. Karena sudah ngumpul semuanya. Konflik yang berkepanjangan ini sangat berbahaya kalau tidak diselesaikan dalam waktu secepatnya. Nah, saya mau menunjukkan beberapa informasi kepada Bapak Ibu Saudara. Konflik yang gagal ditangani dapat berdampak buruk bagi keluarga dan anggotanya. Kalau kita lihat grafik yang sebelah kiri yang warna orange, itu menunjukkan kasus perceraian di Indonesia tahun 2017 sampai 2022. Sumber datanya ada di situ, data box. Nah, kalau kita lihat grafiknya itu naik terus. Dan yang terakhir di 2022 ada 516.334 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Meningkat terus, ya. Bersyukur juga ada COVID mungkin kemarin ya, walaupun sangat menyakitkan bagi banyak orang. Tapi kalau kita lihat perceraiannya mereda juga gitu ya, gitu. Takut nanti kalau cerai, nanti kalau gue sakit siapa yang jagain mungkin ya. Tapi kita bersyukur tantangan itu ternyata membuat kita bisa bergantung satu dengan yang lain, sehingga mencegah untuk perceraian atau mencegah untuk perpisahan. Nah, gambar yang berikutnya yang di bagian bawahnya
Ini berita dari New York Times tahun 2017 yang mengatakan bahwa banyak anak-anak remaja di Amerika mengalami kekhawatiran yang parah. Mereka khawatir, mereka takut tentang kehidupannya. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan yang paling besar, itu saya ambil dari Republika Online. Judul besarnya, Remaja Indonesia dan Kesehatan Mental. Ini survei tahun 2022. Dikatakan bahwa 34,9% dari anak remaja mengalami masalah mental. Ya. Nah, kalau kita bilang 34,9, kalau dari 10 anak, kemungkinan besar setidaknya ada 3 orang yang bermasalah mental. Gitu. Saya berharap anak-anak kita yang di sekolah minggu semuanya dalam kondisi baik. Setidaknya misalnya ada 30 anak sekolah minggu, bersyukur kalau mereka semuanya dalam kondisi yang baik. Tapi ini fakta dari hasil survei yang ada, secara umum 34,9% anak-anak mengalami masalah mental. Dan apa yang terjadi di waktu mereka mengalami masalah mental? Kita lihat di bagian sebelah kirinya, dikatakan bahwa 26,7% karena mengalami kecemasan, hiperaktivitas 10,6%, depresi 5,3%, stres pasca trauma 1,8%, dan masalah perilaku 2,4%, dan suicidal berpikir untuk bunuh diri itu 1,4%. Dan menariknya dari data yang ada ini, saya sudah taruh kotak warna merah di situ kalau Bapak Ibu Saudara lihat. Domain gangguan fungsi 64,7% itu masalah keluarga gitu. Jadi mungkin saja kita merasa oh enggak, keluarga saya atau keluarga mereka baik-baik gitu. Tapi jangan-jangan anak-anak kita mengalami masalah mental karena konflik-konflik di dalam keluarga. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Bisa saja mereka punya, kalau kita lihat di bagian bawah, masalah mental karena teman sebaya 41%. Pertanyaannya, di waktu mereka mengalami kesulitan dengan teman-teman di sekolah, apakah mereka cerita sama orang tua? Ataukah di waktu dia mau cerita, orang tua, masa gitu aja kamu gak bisa? Kamu harusnya bisa dong gini. Dia berpikir bahwa bukannya saya diperhatikan, malah saya diomelin gitu ya. Nah ini banyak sekali masalah yang terjadi gitu, itu karena problem di dalam keluarga. Sehingga bicara mengenai keluarga, ini harus kita perhatikan dengan serius. Konflik dalam keluarga harus ditangani secara serius untuk memastikan setiap anggota mencapai potensi terbaik mereka. Kita tadi sudah lihat bahwa setiap orang dibentuk oleh berbagai informasi, asal-usul, pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Dan kita dibentuk sama Tuhan secara berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan fungsi-fungsi kita. Pertanyaannya, apakah ada yang menghalangi kita mencapai pada fungsi terbaik kita? Tuhan mempersiapkan kita untuk sampai ke sini, tapi karena masalah-masalah yang terjadi, kita nggak pernah nyampe ke situ. Gitu. Mungkin salah satunya karena masalah keluarga. Pernah Bapak Ibu mengalami misalnya anak atau saudara lihat saudara nggak mau belajar karena dia stres sama orang tuanya. Saya pernah Bapak Ibu Saudara, waktu saya SMA, saya lupa, mungkin SMA kelas 1. Saya masuk rumah sakit mungkin hampir 2 minggu kayaknya waktu itu. Dan bukan SMA, saya sudah kuliah kayaknya. Karena waktu itu dikunjungin sama calon istri pada waktu itu gitu ya, Gio datang ke sana gitu. Nah, waktu itu saya dengar dokter bilang apa waktu mama saya tanya, ini anak saya sakit apa dok? Gitu. Dokter bilang anak ini stres bu. Gitu. Tapi stres gejala-gejalanya seperti tifus dan juga demam berdarah. Gitu. Jadi kondisi keluarga pada waktu itu memang banyak tantangan-tantangan dalam keluarga. Kondisi keluarga bisa mempengaruhi tidak hanya malas untuk belajar, mengabaikan yang lain, tapi juga kondisi keluarga bisa membuat kondisi fisik orang yang terlibat di situ jadi down dan akhirnya sakit. Kondisi ini, konflik harus kita bisa tangani secara
serius. Nah, sekarang tadi sudah bicara mengenai fakta-fakta gitu ya. Nah, ini kapan nih bicara mengenai cara menghadapi konflik. Nah, untuk hal yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya banyak mempelajari tentang konflik, termasuk di waktu saya masih mahasiswa pun kami belajar untuk bagaimana menangani konflik di sebuah negara, karena kami waktu itu banyak studi-studi dan audiensi dengan beberapa para pemimpin negara waktu itu, karena saya aktif di kegiatan mahasiswa yang cukup aktif dalam hal menangani konflik di dalam negara ataupun di dalam organisasi. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini itu sebenarnya referensi utama dari firman Tuhan. Kalau kita lihat misalnya konflik di satu negara ada yang sangat besar di negara Afrika, itu konflik bisa diselesaikan karena mereka saling memaafkan dan saling mengampuni. Seorang yang masuk penjara puluhan tahun, di waktu akhirnya diangkat jadi presiden, dia mengampuni, dia bilang saya ampuni kamu yang sudah membunuh saudara-saudara saya di depan semua orang, dan mereka berpelukan sampai sekarang aman. Jadi dasarnya dari mana? Saya melihat dasarnya dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan lagi apa ayat yang kita sudah baca di awal tadi. Khususnya untuk Filipi 2 ayat 3b sampai 4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dibilang di situ, hendaklah dengan rendah hati. Yang harus kita lakukan sekarang, yaitu bagaimana membersihkan otak kita, pikiran kita, dan hati kita, karena kita banyak terkontaminasi selama proses pilpres yang terjadi pada saat ini. Kita lihat di berita semuanya saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Bahkan yang lain akan berpikir, apa ya hal yang jelek yang saya bisa keluarkan supaya nanti ini bisa jelek. Gitu ya. Ini yang terjadi. Di kantor bisa nggak seperti itu? Bisa Bapak Ibu Saudara. Orang mau mencapai di posisi yang satu, nanti ada yang datang. Fat, lu kan tahu si ini kan kayak gini. Oh iya, kenapa emang? Iya, gue dengar mau dipromosiin gitu kan. Nah, bisa saja yang lain juga berpikir, kenapa bukan si ini? Saya akhirnya tanya, ya maksud lu kenapa? Iya, gue berpikir si ini lebih cocok gini gitu. Jadi orang cenderung menyampaikan hal yang negatif untuk menyatakan kondisi-kondisi tertentu supaya kepentingan mereka terpenuhi. Dan seakan-akan orang berbicara bahwa saya lebih baik loh dari dia, saya lebih bagus loh dari ini, saya lebih bagus dari ini. Konflik dalam keluarga terjadi karena ayah merasa saya kepala rumah tangga, semua harus ikutin saya. Walaupun saya salah, semua harus ikut. Seakan-akan seperti itu. Istri tahu kalau dia salah, tapi istri nggak berani mau ngomong. Saya kan harus hormat sama suami, gitu kan. Saya harus mengasihi dia, mengikuti dia. Tapi kenapa istri nggak ngomong? Karena takut, baru mau ngomong langsung dibentak, gitu. Ngapa lo, gitu ya. Nah, jadi kita kalau bicara bagaimana menghadapi konflik, poin yang sangat penting sudah disampaikan di Filipi 2 ini, yaitu hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita harus berpikir, saya melakukan ini buat istri saya supaya dia menjadi lebih baik. Saya melakukan ini buat anak saya supaya dia menjadi lebih baik. Saya bersyukur istri saya mengerti dengan kondisi yang ada. Kadang minta, ayo kamu tolong bantuin ini dulu, kerjain ini dulu. Saya bilang, sorry saya lagi fokus untuk yang ini, saya mesti kerjain ini dulu gitu. Dan kadang kalaupun misalnya mau perbaiki di rumah ataupun yang lain, saya bilang mendingan kamu sewa tukang daripada saya yang kerjain. Saya nggak punya keahlian, kalau saya jatuh dari situ dampaknya akan lebih besar. Kalau bayar itu bisa jutaan gitu, kalau bayar tukang mungkin 500.000 sudah selesai. Dia lebih ahli, saya nggak kesetrum misalnya daripada salah gitu ya. Dan kalau tidak bisa saling mengerti, kamu malas, kamu nggak mau mikirin kebutuhan keluarga dan sebagainya, itu akhirnya terjadi konflik. Nah, di waktu kita menghadapi konflik yang ada, kita harus bisa memikirkan kepentingan keluarga. Itu pun saya sampaikan kepada anak-anak saya. Saya berusaha sebisa mungkin antar mereka ke sekolah, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya cerita kalau di jalan
papa kalau anterin kamu ke sekolah, kalau papa terlambat, papa nanti prestasinya nggak bagus di kantor. Nanti kalau nggak bagus, nanti bisa berdampak dari pendapatan kita. Gitu. Jadi saya harus menjelaskan kepada mereka bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kebaikan keluarga, walaupun mereka sendiri mungkin tidak suka dengan apa yang saya putuskan. Kita harus melihat bahwa di waktu konflik terjadi, kita harus pikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya masing-masing anggota keluarga bertumbuh. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran, menegur anggota keluarga di waktu kita tahu bahwa ada kesalahan yang besar nih sedang terjadi. Saya pada waktu ayah saya masih hidup, Bapak Ibu Saudara, saya pernah minta maaf ke ayah saya gitu. Tapi karena saya menegur gitu kan, saya bilang, "Pak, Papa minta saya belajar manajemen dan saya sudah belajar manajemen. Menurut saya ini yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita." Dan setelah saya ngomong itu 3 bulan kalau nggak salah, papa saya nggak pernah ngomong sama saya. Jadi kami biasanya makan malam bersama. Kalau kami makan bisa cerita dari politik, dari ekonomi, apa sampai gereja dibicarain, sampai saudara semua dibicarain. Tapi ini kami makan diam-diaman Bapak Ibu, gitu karena kejadian itu. Tapi saya mesti bilang Bapak Ibu Saudara, bahwa saya bersyukur saya menyampaikan itu kepada orang tua saya. Karena kalau saya tidak menyampaikan itu, saya jadi merasa bersalah. Saya menahan kebenaran atau hal yang saya tahu harus saya sampaikan. Gitu. Dan saya juga terus mengencourage anak saya bilang, ngomong aja, kalian papa mama harus perbaiki apa gitu. Kalaupun apa yang kalian sarankan gak kami ikuti, ya kalian juga harus mengerti. Tapi mungkin saja kalian melihat kekurangan-kekurangan kami yang bisa kami perbaiki. Kita harus berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan untuk membuat keluarga kita bertumbuh. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kita juga bisa bertumbuh dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Dan yang paling penting kalau kita bicara konflik, kita harus fokus untuk menyatakan kasih. Bukan hanya untuk keluarga melihat bahwa saya menang. Gitu. Kadang kalau di waktu kita konflik, kita berusaha untuk meyakinkan, dan di waktu kita menang, akhirnya kamu ngerti kan gitu. Kamu ikut saya, iya bagus, kita merasa menang. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Bisa saja orang memberikan kita kemenangan atau perdebatan itu memberikan kemenangan karena udah capek. Saya ngalamin dengan bos saya waktu minggu yang lalu, dia berdebat sama saya dan akhirnya, oke Fadli, I think it's enough. Dia capek juga berdebat sama saya kayaknya. Tapi kita harus bisa menyampaikan segala sesuatu dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk kita baca tentang kasih ini di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini yang paling penting untuk kita pegang di waktu kita menghadapi konflik. Selalu pikirkan kasih. Kalau saya berada dalam konflik seperti ini, Tuhan mau saya menunjukkan kasih yang seperti apa. Bukan kasih yang memanipulasi. Dalam arti, saya mau tunjukkan, saya perhatikan sama mereka supaya nanti mereka sayang sama saya. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Kita mengasihi karena kita mau yang terbaik buat keluarga kita. Kadang kalau orang suka bilang, iya kamu mesti punya anak lagi yang kecil, biar nanti waktu kamu tua nanti ada yang jagain, gitu kan. Jadi seakan-akan kasih dari orang tua itu untuk memastikan suatu waktu di waktu dia tua, anaknya akan mengurusi dia. Dan buat saya bilang sangat berbeda ya berpikirnya gitu. Saya melakukan yang terbaik buat anak saya karena saya mengasihi mereka. Kalau nanti di waktu saya tua, dan saya juga ngomong langsung ke mereka, dan kalau nanti saya tua dan mereka tidak memperhatikan saya, itu adalah kesalahan saya di waktu saya mendidik mereka dulu. Jadi di waktu kita memberikan
bimbingan, menyatakan kasih kepada keluarga, itu harus kita pikirkan, saya memberikan yang terbaik. Tuhan tahu saya lakukan yang terbaik. Dan di waktu anak-anak kita atau keluarga kita mulai melihat kasih itu, kita serahkan saja sama Tuhan. Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan itu dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa dari anggota keluarga kita. Setiap hari, kayak kalau nggak salah bisa dibilang setiap hari, saya bilang ke anak-anak saya, I love you, gitu ya, pagi ataupun sebelum tidur. Bahkan bisa dibilang kalau 1 tahun 365 hari, kemungkinan besar saya cium pipi mereka atau jidat mereka lebih dari 365 hari. Saya menunjukkan kasih saya kepada mereka. Anak saya tanya, Pak, kenapa sih saya mesti dicium gitu? Ini yang cara papa nunjukin kalau papa sayang sama kalian. Walaupun tadi kalian bikin papa kesel gitu, papa sakit hati loh tadi gitu ya, atau papa nggak senang loh dengan ini, tapi papa tetap sayang sama kalian. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada anggota keluarga kita. Nah, menghadapi konflik dalam keluarga, ada juga hal-hal yang teknis yang harus kita perhatikan. Saya coba lihat di Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di waktu kita bilang mengejar, ini tidak berkata hanya diam saja, tapi kita harus aktif. Mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, ini beberapa pengalaman saya dan saya lakukan di rumah dan juga dimanapun saya mengalami kondisi konflik ya. Pertama, di waktu kita mengalami konflik, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengejar cara berkomunikasi yang terbuka. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak seperti apa yang dirasakan. Katakan, saya terus terang saya sakit hati dengan kondisi ini, atau saya sangat kecewa, tapi apa yang bisa kita kerjakan untuk menjadi lebih baik. Kita komunikasikan secara terbuka masalah kita. Jangan disimpan-simpan, karena konflik ketidakpuasan yang disimpan itu akan berkumpul semuanya dan akhirnya membuat satu kesimpulan, dia memang begitu, dia memang seperti itu. Pokoknya kalau dia begini gitu, udah kita menjudge orang lain karena sesuatu yang tidak disampaikan waktu dulu. Komunikasikan secara terbuka, sampaikan. Kalau kita nggak suka, kita sampaikan. Saya terus terang bergumul dengan berbagai hal yang saya harus sampaikan, termasuk kepada anak-anak saya, bahkan nggak cuma ke istri saya tapi ke anak-anak saya, apalagi ke orang tua saya gitu ya. Untuk menyampaikan satu kalimat saya mesti berdoa gitu, aduh Tuhan gimana cara ngomongnya gitu ya, berikan saya hikmat, karena di waktu ngomong itu bisa sangat menyakitkan, apalagi kalau saya tahu saya akan mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan kepada anggota keluarga ataupun kepada saudara, tapi saya tahu saya harus ngomong. Jadi sampaikan secara terbuka. Yang berikutnya, perhatikan melampaui kata-kata yang didengar. Di waktu kita menghadapi konflik, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita, oh iya kamu kan tadi ngomong seperti ini, tapi enggak, aku rasanya seperti ini, kamu tadi ngomong gini gitu. Di waktu kita mengalami konflik, kita harus perhatikan saudara ataupun anggota keluarga kita yang berkonflik dengan kita. Perhatikan melampaui kata-kata yang mereka sampaikan. Anak saya, apakah semoga mereka hormat sama saya atau karena mereka takut sama saya gitu. Kadang mereka bicara, satu waktu pernah saya lihat bicara sambil gemeteran ngomong saya gitu. Saya datang dan saya pegang tangannya gitu. Saya bilang, iya kamu ngomong aja sama Bapak. Apakah mereka mungkin merasa takut dampak dari yang mereka sudah lakukan? Tapi saya melihat melampaui kata-kata yang mereka sampaikan. Kita harus bisa melihat apa yang mereka rasakan. Apakah dari mata mereka, apakah dari kondisi fisik mereka. Pernah melihat orang konflik, satu lagi bicara seperti ini, yang satu sambil ngelihat ke tempat lain gitu ya. Ada bisa seperti itu. Nah, kita harus menghindari seperti itu, apalagi di waktu kita konflik. Tapi biasakan di waktu kita ngobrol pun harus lihat satu dengan yang lain. Anak saya bilang gini, kalau dia lagi ngomong terus saya lagi makan atau saya lagi pegang handphone, Papa gini.
Iya, oke, setuju gitu. Tapi saya lagi lihat handphone. Terus langsung ditarik kepala saya. Lihat sini dong Pak gitu ya. Atau kalau saya lagi lihat handphone, ditinggal sama anak saya. Iya Pak, jadi gini-gini. Terus saya lihat handphone, pergi langsung. Oh, saya langsung kejar gitu kan. Iya, saya tahu saya sudah melakukan kesalahan. Kita harus memperhatikan anggota keluarga kita. Dengarkan tanpa harus membalas. Dengarkan kalau saya di tempat kerja, biasa kalau orang ngomong pasti mereka minta pendapat. Dan saya berpikir setiap orang ngomong saya harus kasih jawaban gitu ya. Tapi dalam keluarga saya belajar untuk mendengarkan tanpa harus menjawab. Saya dengarkan saja gitu. Dan kadang saya mesti nunggu kapan mereka akan ngomong. Menurut Papa gimana? Kapan saya nungguin gitu kan. Tapi nggak ngomong-ngomong juga gitu. Nah, kadang nggak bikin nggak sabar juga. Tapi kadang berpikir, ya saya mesti belajar juga untuk mendengarkan mereka. Sehingga mereka menemukan tempat untuk bicara, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai keluarga kita punya masalah di luar sana, ataupun masalah dengan kita, mereka lebih nyaman ngomong sama orang lain. Lebih parahnya kalau mereka ngomong dengan orang yang salah. Gitu. Tanggapi dengan tenang. Di waktu kita sedang berkonflik, kita harus tenang. Walaupun kita tahu ini nggak seperti itu, kita harus tenang. Ini saya pun sedang belajar Bapak Ibu Saudara ya. Tanggapi dengan tenang, tenang Fadli. Kamu dengerin gitu. Saya berusaha untuk mengontrol pikiran saya sendiri. Walaupun dalam konflik itu kadang sudah berdebar-debar gitu ya. Saya kalau di kantor juga kalau menangani konflik antara manajemen sama serikat pekerja gitu, karena biasanya saya ada di tengah gitu. Manajemen percaya saya bisa membantu, serikat pekerja juga percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi dalam kondisi itu bisa juga saya marah sampai teman saya bilang, Fadli tolong sabar gitu ya. Dan saya pikir saya nggak mau ikut lagi lah dalam kondisi-kondisi seperti itu, meeting-meeting gitu. Tapi mereka bilang kami perlu kamu ada di situ gitu. Jadi kita harus belajar untuk menanggapi setiap respon dengan tenang. Dan yang berikut, maafkan dan minta maaf secepatnya Bapak Ibu Saudara. Kita langsung memaafkan. Kita tahu mereka salah, nggak harus, kalaupun nggak ngomong, tapi dalam hati, pikiran kita saya udah bilang, oke, saya maafin. Dan kalau kita salah, langsung minta maaf. Nggak usah ditahan-tahan, sebisa mungkin langsung minta maaf. Ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini, gambar ini saya coba buat sendiri, saya coba pikirkan apa kira-kira ya, menghubungkan setiap bagian dari ayat yang awal tadi kita sudah baca. Jadi saya membuat gambar ini. Kalau kita lihat di bagian bawah, ini bicara mengenai disiplin rohani yang kita belajar pada minggu yang lalu. Memang minggu yang lalu kita melihat disiplin rohani secara luas, tapi ada waktu saya share di 3:30 saya akhirnya membuat lebih detail. Jadi contoh nih disiplin rohani, mengambil waktu belajar kebenaran firman Tuhan, konsisten, menjalankan perintah firman Tuhan. Gak bisa kita hanya tahu, tapi ngomong doang tidak dijalankan. Saling memberi dukungan melakukan firman Tuhan. Kalau mereka melakukan firman Tuhan, kita dukung, itu bagus. Kamu sudah bagus melakukan hal yang benar. Dan sharing pengalaman, kita ceritakan pengalaman kita dan bertumbuh bersama di dalam komunitas, di dalam gereja. Ini kita bicara soal disiplin rohani dalam keluarga. Kalau disiplin rohani ini kita jalankan dengan konsisten, ini akan membentuk karakter rohani dari setiap anggota keluarga. Di waktu kita punya karakter rohani yang baik, konflik apapun yang kita hadapi, saya percaya kita akan mampu melalui dengan baik. Di waktu kita melalui satu konflik, kita akan mengalami pertumbuhan satu dengan yang lain. Kenapa orang menjadi lebih dewasa? Karena mereka mampu menghadapi setiap tantangan dengan baik. Tidak seperti anak-anak yang harus selalu diikuti atau selalu didengar, kalau teriak harus disamperin. Nggak seperti itu. Tapi mereka menghadapi konflik dengan baik dan mereka mengalami pertumbuhan. Dan pada akhirnya keluarga bisa mencapai apa yang kita baca tadi. Menjadi sehati sepikir, hidup dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mereka berbeda, tapi mereka menundukkan diri dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka sama-sama, iya, kami sepakat, ini yang terbaik sesuai firman Tuhan, kita akan jalankan. Ayat yang terakhir, di Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian
dengan semua orang. Keluarga Kristen teruslah bertumbuh dalam segala situasi yang dijalani dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami belajar bagaimana menghadapi konflik-konflik yang terjadi khususnya dalam keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus memperlengkapi kami dan Engkau akan memampukan kami melewati setiap konflik yang ada, sehingga konflik itu tidak membuat kami semakin turun, semakin down, tapi membuat kami semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu, yang bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertumbuhan dalam segala situasi yang kami alami. Berkati apa yang sudah disampaikan, biarlah terus membentuk kami semakin memiliki karakter seperti Kristus. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.